budaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam humanistik untuk kita semua. Apa kabar nih kakak-kakak dan teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap humanis ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada acara pembekalan materi Duta Humanistik pada pagi hari ini. Yang terhormat, Pembina Yayasan Medistra Indonesia, Bapak Usman Opusunggu SE, yang kami hormati, Ketua Yayasan Medistra Indonesia, Bapak Safar Mengandar Opusunggu SE, BPH Yayasan Medistra Indonesia, Ibu Permona Marbun SKP MKM, Satuan Pengawas Internal Yayasan Medistra Indonesia, Ibu Linda Kristiani Telambenua SST MKop, Ketua Senat Stikes Medistra Indonesia, Ibu Nurse Riris Oktrina Silitonga MKop, Spesialis Keperawatan Jiwa, Ketua Stikes Medistra Indonesia, Ibu Dr. Bidan Lini Irmawati Sirait SST MKes, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Bidan Puri Kresnawati SST MKM, Wakil Ketua 2 Bidang Kepegawaian Umum dan TIK, Ibu Sinda Opusunggu SH, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Bidan Hainunisa SST MKes, Kepala Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Ibu Bibit Desi Intarti SSIT MKep, Kepala Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Ibu Nurse Kiki Deniati SKep MKep, Kepala Program Studi Sarjana Farmasi, Bapak Yonatan Tri Atmojo Rebung MFarm, dosen dan tenaga kependidikan Stikes Medistra Indonesia, pemateri hebat kita Kak Siska Irdianti, serta peserta Duta Humanistik yang berbahagia. Perkenalkan, saya Maria Indriati Ose yang akan menemani dan memandu jalannya acara kita hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Medistra Indonesia, pembekalan materi, sesi tanya-jawab, dokumentasi, dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Medistra Indonesia.
putus asa, junjung tinggi moral dan agama, untuk selalu dijaga. Bersatu ketangkap, bangkitkan diri demi negara dan bangsa. Jaya selalu jaya, Stikas Medistra Indonesia. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembekalan materi untuk peserta calon Duta Humanistik 2025. Mari kita beri apresiasi dulu dong untuk para calon mahasiswa humanis kita. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Baik. Baik, Kak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Kak. Baik, sebelum kita beralih ke pemaparan materi, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak dan teman-teman apakah masih ingat jargon kita? Bila sudah lupa, saya ingatin lagi ya. Jika saya bilang Duta Humanistik 2025, kakak-kakak dan teman-teman menjawab, wajah muda, jiwa humanis, saatnya beraksi. Untuk kakak-kakak dan teman-teman semua, on mic ya. Kita mulai ya. Duta Humanistik 2025, wajah muda, jiwa humanis, saatnya beraksi. Sepertinya kakak-kakak dan teman-teman belum semangat nih. Saya ulang ya. Duta Humanistik 2025, wajah muda, jiwa humanis, saatnya beraksi. Baik, semuanya off mic ya. Baik, tanpa disampaikan oleh Kak Siska Irdianti. Kepada Kak Siska Irdianti, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih juga kepada kakak MC hebat kita, juga kepada panitia dan tentunya kepada calon-calon Duta Humanistik Stikes Medistra Indonesia tahun 2025. Kebetulan di sini kakak MC-nya juga teman sekelas saya ya, jadi kita santai aja gitu, nggak usah formal-formal banget gitu ya. Oke, langsung aja. Kita langsung ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam humanistik. Perkenalkan, saya Siska Irdianti. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan gitu buat
Saya diundang menjadi pemateri pada pembekalan calon duta humanistik Stikes Medistra Indonesia tahun 2025. Oke, untuk kakak operator boleh dibantu untuk share screen, Kak. Lokasi sekalian, nanti mohon ditunggu ya, Kak. Baik, Kak. Oke, baik. Untuk KKMC, sebelum kita masuk ke pemateri, boleh nggak nih saya perkenalan dengan calon-calon duta humanistik Stikes Medistra Indonesia tahun 2025. Boleh, Kak. Saya persilakan buat Kak Siska untuk perkenalan sama calon-calon duta humanistik 2025. Kepada para peserta, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Kalau enggak, ini aja Kak, apa disebutin aja nama-namanya siapa dan dari kelas apa aja. Yang pertama ada Kak Ayu Lestari dari tingkat 1 Kebidanan. Yang kedua ada Karina dari tingkat 1 Kebidanan. Yang ketiga ada Kakana Anandita dari tingkat 2 Kebidanan. Yang keempat ada Kak Natasha Rahma dari tingkat 2 Keperawatan. Selanjutnya ada Kak Mahatma Gandhi dari tingkat 1 Farmasi. Kak Ahmad Ramdhani dari tingkat 1 Keperawatan. Oke, berarti totalnya itu ada 6 kandidat ya, Kak? Iya, Kak, benar. Oke. Untuk ketiganya perwakilan prodi ini ada semua ya, dari keperawatan, kebidanan, dan juga dari farmasi. Oke, baik. Langsung aja di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran duta humanistik dalam masyarakat. Di sini konteksnya luas ya, tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga di luar kampus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita nanti terjun di dunia kerja, khususnya kita sebagai tenaga kesehatan, entah itu yang menjadi perawat, yang menjadi bidan, ataupun yang menjadi apoteker, itu nanti setiap hari kita akan dihadapkan dengan yang namanya pasien, yang dimana pasien tersebut adalah masyarakat dan tentunya juga manusia ya, bukan hewan atau
apapun itu. Jadi kita harus memperlakukan pasien kita itu dengan kemanusiaan, dengan nilai-nilai humanistik. Tidak mungkin ketika kita sedang melayani pasien gitu, eh, suasana hati kita misalnya sedang buruk atau sedang bad mood atau kesel gitu, kita tunjukkan atau kita lampiaskan rasa kekesalan kita itu terhadap pasien, itu tidak boleh seperti itu ya. Walau hati kita sedang suasananya sedang buruk, sedang bad mood atau sedang kesal, tapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien dengan tersenyum, dengan sikap yang sopan, sikap yang ramah seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu duta humanistik ya. Jadi, duta humanistik adalah individu atau kelompok yang menjadi perwakilan nilai-nilai humanistik, yang dimana nanti mereka ini yang akan bertindak sebagai perwakilan atau sebagai jembatan buat kita untuk perubahan sosial yang mendorong atau mengajak kita akan pentingnya kesadaran nilai-nilai humanistik seperti itu. Tetapi tidak hanya seorang duta humanistik saja yang harus mempunyai nilai-nilai humanistik gitu. Hanya mereka ini menjadi perwakilan untuk mengajak kita semua eh, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu, terlibat dalam apa aksi sosial seperti itu untuk memberikan kita kesadaran akan pentingnya nilai-nilai humanistik. Gitu. Sebelum lanjut, saya mau tanya nih sama calon-calon duta humanistik, apa aja sih nilai-nilai humanistik, nilai-nilai dasar humanistik, ada yang tahu? Izin jawab ya, Kak. Yang pertama itu ada tentang empati, tanggung jawab, dan kebebasan dari masing-masing individu. Betul, ada lagi? Maaf Kak, saya izin menjawab ya Kak. Yang pertama ada empati, kemanusiaan, keadilan atau justice, terus kebebasan, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, kerendahan hati. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Itu jawabannya semuanya betul, semuanya tepat. Kita selanjutnya akan bahas satu persatu yang lebih kompleks ya. Boleh di next, Kak, slide-nya. Oke, di sini yang pertama tadi ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika kita melihat teman kita sedang sakit atau sedang sedih, kita harus punya rasa empati atau rasa peduli terhadap teman kita, seperti itu ya. Kita harus membantu teman kita yang sedang sakit atau menghibur teman kita yang lagi sedih gitu. Itu adalah termasuk nilai-nilai dasar humanistik. Terus selanjutnya di sini ada keadilan sosial. Sini ada komitmen untuk memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, yang berarti ini menunjukkan sikap atau tindakan dan kebijakan yang berpihak pada mereka yang sering terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses yang adil. Contohnya, ketika kita tahu atau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ada aksi kekerasan, contohnya di lingkungan kampus ya, ada aksi kekerasan seperti perundungan atau pembulian gitu. Kita tidak mungkin hanya diam saja gitu, tapi kita harus menjadi jembatan untuk para korban pembulian tersebut gitu. Yang dimana pembulian ini sering terjadi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang lebih kuat terhadap kelompok-kelompok orang yang lebih lemah gitu ya. Kita harus bisa menjadi jembatan untuk si korban pembulian tersebut untuk menyuarakan isi hati mereka, apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Yang dimana mungkin selama ini mereka pendam karena mungkin mereka dapat ancaman dari si pembuli tersebut gitu. Jadi kita harus menjadi apa ya, menjadi
pelindung buat mereka gitu, memberi keadilan buat mereka gitu. Terus selanjutnya di sini ada toleransi, menghargai perbedaan budaya, agama, suku, ras, gender, dan pandangan ya. Pasti kita semua sudah familiar dengan kata toleransi. Toleransi itu adalah sifat yang saling menghargai di antara perbedaan gitu. Yang dimana di Indonesia ini kan kita kaya akan suku, agama, ras, budaya seperti itu. Tapi kita harus tetap satu agar apa? Agar bisa mencapai tujuan bersama gitu. Terus selanjutnya di sini ada kemanusiaan universal, mengedepankan kepentingan bersama di atas ego kelompok. Contohnya seperti kita dalam organisasi gitu ya. Ketika kita akan mengambil keputusan, kita tidak boleh mengedepankan ego kita sendiri, tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan kepada kita gitu, agar uh, agar keputusan kita yang kita ambil itu tidak salah dan tidak ada yang dirugikan gitu dari orang lain gitu. Misalnya kita mempunyai keputusan tapi kita mengedepankan ego kita sendiri yang menurut kita yakin kalau keputusan itu baik buat buat kepentingan bersama, tapi tidak dengan musyawarah dengan orang lain gitu. Itu apa ya? Menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain juga baik gitu. Siapa tahu orang lain ada yang dirugikan dengan keputusan kita gitu. Jadi harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Boleh di next, Kak? Oke, di sini ada subtema materi, itu yang pertama ada mengapa peran duta humanistik penting dalam konteks sosial. Terus selanjutnya ada dampak positif bagi masyarakat apa saja. Terus contoh konkret kontribusi duta humanistik. Terus yang terakhir ada tantangan dan solusi. Itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Next, Kak. Baik, di sini selanjutnya ada mengapa peran ini penting dalam konteks sosial. Poin pertama itu ada menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Dalam dunia yang makin individualistik, duta humanistik membantu membangun kepedulian sosial. Oke, di sini eh, pada zaman sekarang ya, kebanyakan orang itu sibuk dan cuek terhadap sekitar gitu. Sibuk dengan urusan masing-masing gitu dan cuek terhadap sekitarnya, tidak merasa peduli gitu dengan sekitarnya. Contoh kecilnya saja ketika kita sedang bermain misalnya dengan teman-teman kita ya, kebanyakan kita asik sendiri dengan handphone gitu, tidak mengobrol dengan teman-teman kita gitu, tidak bersosialisasi gitu kan. Nah, di sini duta humanistik ini penting untuk menyadari mereka yang individualistik, yang lebih mementingkan diri sendiri, itu tidak peka terhadap sekitar gitu. Terus poin kedua di sini ada meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan dan marginalisasi kelompok rentan. Itu contohnya bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran akan isu kemanusiaan itu contohnya dengan membuat konten seperti video pendek atau poster digital dan lain-lain tentang realita kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi. Itu kita bisa membuat konten tersebut dengan data atau cerita nyata gitu agar mereka sadar gitu, meningkatkan kesadaran mereka akan isu kemanusiaan tersebut, akan banyaknya kasus-kasus tentang kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan. Seperti itu. Terus poin ketiga, ini ada menjadi inspirasi sosial. Kehadiran duta humanistik ini menstimulasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang memperluas jaringan solidaritas. Itu bisa dimulai dengan gerakan sosial dari lingkungan sendiri, dengan cara mengajak mahasiswa lainnya terlibat dalam kegiatan
contohnya bersih-bersih di setempat atau kelurahan setempat untuk kenapa Kak? Suara kakak tidak terdengar dengan jelas. Apakah masih tidak jelas Kak? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Oke. Oke, baik saya ulang ya untuk poin ketiga. Ini menjadi inspirasi sosial ya. Itu bisa kita mulai dengan gerakan sosial dari lingkungan sendiri dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Contohnya dengan gerakan bersih-bersih kampus yang melibatkan seluruh mahasiswa gitu. Itu contoh yang internal. Kalau contoh yang eksternal, kita bisa bekerja sama dengan kelurahan setempat sekitar kampus gitu dengan cara membersihkan lingkungan-lingkungan setempat seperti itu. Terus eh, bisa dengan membangun komunitas sosial atau relawan kemanusiaan seperti itu, bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas sosial lainnya atau membangun komunitas pemuda peduli isu kemanusiaan seperti contohnya mengadakan Jumat Berkah dengan cara memberi makanan terhadap anak-anak jalanan, pedagang-pedagang kecil atau orang-orang yang kurang mampu. Mungkin itu sangat membantu mereka eh, buat itu sangat membantu mereka buat mendapatkan makanan gitu. Terus bisa dengan untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu atau memberi dukungan terhadap penyandang-penyandang disabilitas gitu. Bahwa orang-orang yang mempunyai kekurangan itu juga bisa punya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya, untuk mewujudkan cita-citanya gitu, tanpa hambatan di kekurangan mereka gitu, seperti itu. Next, Kak. Oke, di sini ada dampak positif bagi masyarakat. Itu ada poin pertama, ada penanaman nilai positif dalam kehidupan sosial. Ini bisa dilakukan edukasi publik tentang hak asasi manusia. Itu kita bisa membuat konten-konten atau melakukan seminar ya tentang hak-hak asasi manusia itu untuk menanamkan nilai-nilai humanistik gitu agar berdampak positif bagi diri kita untuk kesadaran akan pentingnya nilai-nilai humanistik seperti itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua ini ada penyebaran nilai-nilai positif. Itu yang pertama, Duta Humanistik memperluas pemahaman tentang toleransi, keadilan, dan hak asasi manusia. Ini seorang duta humanistik ini harus memperluas tentang pemahamannya tentang toleransi, keadilan, dan hak asasi manusia terhadap publik atau terhadap masyarakat gitu. Terus selanjutnya ada menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian antar warga. Terus poin ketiga di sini ada pemberdayaan komunitas seperti mengadakan pelatihan keterampilan untuk kelompok yang kurang mampu. Kita bisa dengan mengadakan workshop gitu ya untuk komunitas orang yang kurang mampu atau kelompok orang yang kurang mampu. Itu bisa membantu pengurangan angka pengangguran misalnya. Orang yang pengangguran ini bisa lebih produktif dengan kita mengadakan workshop keterampilan, entah itu keterampilan memasak, entah itu keterampilan budidaya, dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya di sini ada mendampingi komunitas dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Next, Kak. Oke, di sini ada contoh konkret kontribusi duta humanistik. Itu ada pendidikan inklusif atau pendidikan terbuka, yang dimana kita bisa membuka volunteer gitu, membuka untuk relawan-relawan untuk membuka pendidikan inklusif gitu ya, memberikan pengajaran atau pendidikan terhadap anak-anak yang putus sekolah karena mungkin kurang mampu gitu ya, untuk anak-anak jalanan seperti itu. Terus di sini ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat contohnya diadakan di semisalnya tempat
yang mayoritasnya orang kurang mampu. Misalnya mereka tidak ada biaya untuk ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan atau ke klinik layanan kesehatan lain gitu. Kita bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tersebut secara gratis seperti itu. Terus di sini ada lingkungan hidup. Kita selain aksi-aksi sosial seperti itu, untuk lingkungan hidup contohnya seperti kita membersihkan sampah-sampah yang di suatu tempat gitu. Misalnya kayak contohnya kayak Pandawara gitu. Itu kan juga aksi sosial ya. Itu aksi sosial. Itu termasuk ke dalam humanistik seperti itu. Lanjut Kak. Boleh di next Kak. Oh, ditunggu ya, Kak. Baik. Next lagi Kak. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi. Next Kak. Oke, di sini yang pertama itu tantangannya ada kurangnya dukungan sosial. Dampaknya itu kita bisa kolaborasi dengan lembaga pendidikan, komunitas sosial, dan instansi pemerintah. Contohnya tadi kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial untuk menjalankan program bersama gitu. Terus di sini solusinya ada juga bentuk komunitas volunteer dan beri mereka pelatihan serta pengakuan seperti memberikan mereka sertifikat atau penghargaan supaya mereka eh, yang relawan ini merasa dihargai gitu atas tenaganya, atas apa bantuan mereka gitu. Di next Kak. Ini tantangan selanjutnya ada stigma dan citra negatif. Dampaknya itu sering dikira cari popularitas atau dipolitisasi. Solusinya itu bagaimana? Yang pertama, adakan diskusi publik, seminar atau talk show tentang apa pemahaman pemahaman tentang isu-isu kemanusiaan seperti tadi isu kemiskinan, diskriminasi, kekerasan seperti itu. Terus selanjutnya ada ajak warga lokal untuk ikut terlibat langsung dalam program. Jadi mereka tidak hanya bisa mengkritik saja, tetapi juga ikut serta terlibat dalam aksi-aksi sosial tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya ada pastikan program humanistik tidak dikaitkan dengan partai politik atau kepentingan pribadi. Jadi kita melakukan aksi-aksi sosial ini emang harus pure kita membantu gitu. Tidak boleh dikaitkan dengan politik atau kepentingan pribadi kita, seperti itu. Selanjutnya, Kak. Oke, tantangan berikutnya itu keterbatasan sumber daya. Dampaknya itu minimnya sumber dana, relawan, dan akses publik. Solusinya itu adakan event penggalangan dana seperti open donasi gitu, membuat link dan dibagikan, disebar ke media sosial gitu. Jadi siapa saja di situ yang mau donasi untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Terus ada manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik. Yang dimana zaman sekarang itu berita ataupun kabar apapun gitu, itu lebih cepat tebar di media sosial dibandingkan di media manapun itu. Terus selanjutnya ada buka program relawan terbuka dan libatkan mahasiswa dan organisasi kampus
seperti tadi membuka volunteer gitu terhadap eh, pemuda-pemuda khususnya ya seperti mahasiswa gitu ya. Terus dan juga ini ada libatkan mahasiswa dan organisasi kampus. Kita bisa kolaborasi dengan organisasi kampus. Contohnya di kampus kita berkolaborasi dengan senat mahasiswa seperti itu. Next, Kak. Kayak tantangan selanjutnya itu ada kelelahan emosional atau burnout. Dampaknya itu penurunan semangat, bahkan depresi. Solusinya bagaimana? Itu adakan pelatihan tentang manajemen stres dan emosi. Untuk khususnya untuk para duta humanistik ini dan juga para relawannya. Mungkin kan karena kita setiap hari atau terus-menerus terlibat dalam aksi sosial itu akan menguras energi kita dan menguras emosional kita mungkin ya. Jadi kita harus perlu pelatihan untuk bagaimana cara mengelola stres kita dan bagaimana cara mengelola emosi kita seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada luangkan waktu untuk istirahat, hobi, ibadah atau meditasi. Kita bisa luangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu, bisa istirahat atau melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita senang gitu kan. Terus bisa ibadah agar pikiran kita lebih tenang seperti itu. Terus tidur yang cukup, makan sehat, dan olahraga yang ringan. Next, Kak. Oke, kesimpulannya ini Duta Humanistik memegang peran penting sebagai penyeimbang sosial dan motor penggerak empati di tengah perubahan zaman. Meskipun menghadapi banyak tantangan, peran ini tetap relevan dan sangat dibutuhkan melalui kerja kolaboratif dan inovatif serta dukungan masyarakat luas. Oke, cukup materi dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Siska Irdianti yang telah memaparkan materinya. Materinya sangat luar biasa. Setelah semuanya, sayang banget nih kalau tidak bertanya, karena materinya sangat menarik loh. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan Raisen, sebutkan nama dan pertanyaannya. Apabila terkendala sinyal, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui room chat Zoom. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, saya dari tingkat 1 Keban. Saya izin bertanya, Kak. Untuk membentuk pribadi yang tidak. Terima kasih. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Baik, Kak. Saya izin bertanya ya, Kak. Saya izin bertanya ya, Kak. Oke, boleh ditampung terlebih dahulu ya, Kak MC. Izin Kak untuk pertanyaannya ditampung dulu ya Kak. Kepada Kak Natasha, saya persilakan untuk bertanya. Baik, Kak. Sebelumnya, saya perkenalkan diri ya, Kak. Nama saya Natasha Ramadhani dari 2A Perawatan. Baik, saya izin bertanya, apa tantangan terbesar yang sebelumnya dihadapi oleh Kakak dalam menjalankan peran sebagai duta humanistik? Lalu dari permasalahan tersebut, tantangan tersebut, solusi dari Kakak bagaimana? Ada lagi Kak?
Sudah cukup, Kak? Kan kepada kakak-kakak peserta, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, Kak, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi. Untuk Kak Siska, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Oke, baik. Untuk penanya pertama tadi dari Kak Ayu Lestari ya. Betul, Kak. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai humanistik di antara lingkungan yang tidak mendukung seperti itu ya? Apakah bisa atau tidak? Jawabannya bisa-bisa saja, asal ada kesabaran dan ketekunan dari dalam diri kita gitu untuk menanamkan nilai-nilai humanistik tersebut seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak? Sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk Kak Natasha, boleh diulang tadi pertanyaannya? Baik, Kak. Saya izin mengulang pertanyaan. Baik, Kak. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar yang sebelumnya dihadapi oleh Kakak dalam menjalankan peran sebagai duta humanistik, dan bagaimana cara menghadapi dari tantangan tersebut yang dialami sama Kakak? Oke, baik. Kalau apa namanya ditanya tantangan, mungkin banyak tantangannya yaitu kurangnya dukungan sosial. Itu solusinya mungkin kita bisa mencari kolaborasi dengan eh, tadi komunitas-komunitas sosial yang lain gitu. Kalau misalnya kita sendiri mau menjalankan, tetapi kita tidak ada dana gitu untuk menjalankan program tersebut gitu. Kita bisa uh, apa namanya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial yang lain atau membuka open donasi kan di di media sosial gitu untuk umum seperti itu. Bagaimana Kak Natasha? Apakah terjawab? Kakak maaf, Kak. Sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Mau nanya lagi, mau bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi, Kak Ansi? Baik, Kak, sepertinya sudah tidak ada penanya lagi ya, Kak. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, eh, penutup dari saya, duta humanistik bukan hanya simbol kebaikan, tetapi juga eh, jembatan untuk perubahan nyata dalam masyarakat dengan mengenali peran, dampak, serta tantangan yang dihadapi. Kita semua dapat mendukung gerakan kemanusiaan dan ikut menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih baik. Untuk teman-teman calon calon duta nanti yang humanis Indonesia, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dengan saya itu sangat-sangat di sini untuk menggurui kalian atau mementori kalian. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama mewujudkan visi dan misi Stikes Medistra Indonesia.
Oke, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya yang menjawab rasa penasaran kami. Dan pastinya materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik, karena keterbatasan waktu, maka saya tutup sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, jangan keluar dulu ya kakak-kakak dan teman-teman. Kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh saya sendiri dalam hitungan ketiga. Untuk kakak-kakak operator, mohon dibantu ya, Kak. Udah siap? Diharapkan untuk para peserta on-cam. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan serta antusias yang sudah pembekalan materi Duta Humanistik kali ini kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan kita. Sampai jumpa di penilaian juri pada hari Selasa 3 Juni 2025. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelum kakak-kakak dan teman-teman keluar, saya ada pantun nih. Mohon dibantu ya, Kak. Bunga mawar harum wangi. Indah di taman hati. Taman hati. Terima kasih atas partisipasi. Semoga bertemu lagi nanti. Saya Marina Indriati Osia selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya kakak-kakak dan teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi, salam humanistik.